Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Nur Anissa, mahasiswa pasca sarjana STAI Dr. Kaizan Mutakin Purwakarta Pendidikan Agama Islam dengan NIM 0201012501 Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis singkat mengenai desain kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia, mulai dari kelemahannya, perbandingan, serta negara lain hingga relevansinya di masa kini. Nah, menurut saya yang pertama, kelemahan paling krusial, paling mendasar dari kurikulum pendidikan agama Islam adalah masih dominannya pendekatan kognitif atau hafalan. Nah, siswa banyak mempelajari teori, dalil, dan konsep, tetapi belum sepenuhnya diarahkan pada internalisasi nilai dan pembentukan karakter. Nah, dalam teori pendidikan Bloom, pembelajaran kan idealnya harus menyentuh 3 ranah, ada kognitif, ada afektif, dan psikomotor. Nah, jika PAI lebih berat ke pengetahuan, maka akan muncul kesenjangan antara tahu dan melakukan, know and do. Dampaknya, siswa bisa menjawab soal agama dengan baik, tetapi belum tentu menunjukkan sikap religius dalam keseharian, jadi praktiknya minim. Karena itu, pendidikan agama Islam perlu lebih kontekstual, berbasis praktik, refleksi, dan evaluasi sikap, bukan hanya tes tertulis. Kemudian yang kedua ini, hakikat dan tujuan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, hakikat kurikulum pendidikan agama Islam adalah dasar filosofisnya. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan bertujuan membentuk manusia yang berakhlak, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu adalah ruh dari pendidikan agama Islam. Sedangkan tujuan kurikulum adalah hasil konkret yang ingin dicapai. Misalnya, siswa mampu membaca Al-Quran dengan baik, memahami nilai kejujuran, dan mempraktikkannya. Nah, sederhananya, hakikat menjawab mengapa pendidikan agama Islam ada, sedangkan tujuan menjawab apa yang harus dicapai. Implementasi nyatanya bisa berupa program pembiasaan sholat berjamaah, kegiatan sedekah, atau proyek sosial berbasis nilai Islam. Kemudian yang ketiganya mengenai model kurikulum yang realistis. Dalam kondisi sekolah yang menurut saya terbatas dan sarana, model berbasis kompetensi adalah yang paling realistis. Kenapa? Model ini fokus pada capaian yang jelas dan terukur. Guru tetap bisa kreatif menyesuaikan metode dengan kondisi sekolah, tanpa harus bergantung pada fasilitas. Yang terpenting adalah tujuan jelas, materi relevan, metode sesuai konteks, dan evaluasi yang tidak hanya mengukur hafalan. Kemudian yang keempat, perbandingan dengan negara lain. Jika dibandingkan di Arab Saudi, pendidikan agama Islam menjadi inti sistem pendidikan dan sangat dominan. Pendekatannya cenderung normatif dan tekstual. Sementara di Inggris, pendidikan agama Islam diajarkan dalam mata pelajaran religious education bersama agama yang lain. Pendekatannya dialogis dan reflektif, menekankan pemahaman dan toleransi. Artinya, di negara Islam, pendidikan agama Islam menjadi fondasi identitas nasional, sedangkan di negara non-Muslim, pendidikan agama Islam menjadi hanya bagian dari pendidikan. Baik, kemudian untuk yang nomor 5 mengenai perubahan kurikulum ini, kebutuhan siswa atau kebijakan negara. Nah, secara historis, perubahan kurikulum di Indonesia lebih banyak dipengaruhi kebijakan negara. Hampir setiap pergantian era diikuti perubahan kurikulum. Namun dalam perkembangan terbaru, seperti kurikulum merdeka dan pendekatan pembelajaran mendalam, mulai terlihat perhatian yang lebih besar
terhadap kebutuhan peserta didik. Sehingga yang awalnya lebih bersifat top down, tetapi sekarang mulai bergerak ke arah student center learning. Untuk formal, non formal, dan informal, dalam pendidikan formal, PAI terstruktur dan mengikuti standar nasional. Di pendidikan non formal seperti TPA atau madrasah diniyah lebih fleksibel. Sedangkan pendidikan informal berlangsung dalam keluarga. Nah, secara teori, perkembangan keluarga adalah lingkungan paling kuat dalam membentuk karakter keagamaan. Karena interaksi terjadi setiap hari dan bersifat emosional. Artinya keberhasilan pendidikan agama Islam tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga sinergi dengan keluarga. Kemudian untuk yang nomor 7-nya, sekolah swasta dan negeri. Bagaimana nih? Secara regulasi nasional standar kompetensi tetap sama. Namun sekolah swasta boleh menambahkan kekhasan seperti program tahfiz atau pendalaman kitab. Perbedaannya bersifat penguatan, bukan perbedaan tujuan dasar. Secara keseluruhan, tantangan terbesar kurikulum pendidikan agama Islam adalah bagaimana menjembatani antara pengetahuan dan karakter. Pendidikan agama Islam tidak cukup membuat siswa paham agama, tetapi harus mampu membentuk pribadi yang berakhlak, toleran, dan relevan dengan tantangan zaman. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.